Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita sama-sama ingin rindu menikmati kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati dalam doa.
Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kembali kami menikmati hari yang baru. Kami menikmati berkat Tuhan dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami selalu rasakan dan itu tidak pernah berhenti kami rasakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang setia. Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Akan kebaikan Tuhan selalu kami alami sepanjang waktu dalam hidup ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami jauh melangkah ke depan, jauh melakukan setiap kesibukan-kesibukan kami. Biarlah kami rindu Tuhan Yesus untuk menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang menyertai setiap kehidupan kami, yang menuntun arah langkah hidup kami. Dan firman Tuhan ini yang menjadi pedoman yang kuat dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan Yesus dalam kami berjalan jauh ke depan, kami lebih lagi mengenal Tuhan lebih dalam hidup ini lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sama-sama saya mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasal yang ke-6, ayat 6b sampai ayat yang ke-7. Di situ dikatakan dengan perikop, Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Gitu. Sebagaimana tema kita pada pagi hari ini berbicara tentang diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Gitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi mewartakan kerajaan Allah, untuk pergi memberitakan kerajaan Allah, serta juga menghadirkan kerajaan Allah itu supaya berada di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Kita melihat ya Bapak Ibu, sebelum Yesus memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya, sebelum Yesus memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah, maka kita melihat terlebih dahulu ketika Tuhan Yesus pertama kali melayani gitu, dia berkhotbah atau dia pertama kali berbicara tentang kerajaan sorga itu, berbicara tentang kerajaan Allah itu Bapak Ibu. Dan juga sama halnya dengan Yohanes Pembaptis, ketika dia melayani pertama kalinya, dia berbicara, dia berkhotbah juga tentang hal yang sama, tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah dalam pemberitaan kerajaan Allah itu ditugaskan hanya untuk kepada seorang hamba Tuhan saja gitu, hanya kepada orang-orang khusus saja, hanya kepada para pendeta-pendeta saja Pak Ibu? Saya mempelajari kebenaran firman Tuhan ini dan saya mengingat di dalam satu ayat di dalam Matius, kita lihat ya dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-33, di situ dikatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, Pak Ibu, saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat ada pernah buku yang saya baca, di situ cukup singkat menjelaskan tentang ayat yang ke-33 ini, di mana kita menggarisbawahi dikatakan situ seorang perempuan dan tepung 3 sukat gitu. Seorang perempuan ini itu berbicara tentang gereja Tuhan atau kita semua ini sebagai umat-umat Tuhan. Dan kemudian ketiga 3 tepung sukat ini itu berbicara tentang 3 orang anak Nuh. Kita tahu menurut sejarah daripada ahli-ahli Alkitab, ketiga orang anak Nuh ini, Sem, Ham, dan Yafet, mereka terbagi di dalam penjuru dunia ini. Satu terbagi di dalam Asia, yang satunya pergi ke Eropa, dan satunya pergi ke Afrika gitu. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka untuk memberitakan kerajaan Allah itu, tapi yang pasti kita melihat ya, bahwa ada begitu banyak kekristenan yang tersebar luas di dalam dunia ini gitu. Nah, pembelajaran rohani yang boleh kita ambil di sini, Bapak Ibu, di dalam ayat ini, ternyata untuk kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah ini bukan hanya kepada orang-orang
tertentu saja, bukan hanya kepada orang-orang yang dikhususkan saja Bapak Ibu, tetapi kepada kita semua gitu, umat-umat ketebusan Tuhan, kepada kita semua, orang-orang pilihan Tuhan Bapak Ibu. Kita diwajibkan untuk kehidupan kita menjadi saksi tentang kerajaan sorga itu, jadi saksi tentang memberitakan kerajaan Allah itu. Dan untuk kita dapat menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan sekeliling kita, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan dimanapun kita pergi dan berada, maka Bapak Ibu, kita harus memiliki yang namanya sikap teladan hidup yang baik gitu. Harus memiliki karakter yang baik gitu, supaya orang-orang dapat melihat pribadi kita, ada wajah Tuhan di dalamnya, dan orang dapat diberkati dengan kehidupan kita. Dan disitulah kita melihat kerajaan Allah sudah dapat dihadirkan pada waktu itu juga. Ketika kehidupan kita jadi berkat, ketika kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada di lingkungan kita, maka kemudian kita sudah menghadirkan kerajaan sorga di dalamnya. Kerajaan sorga berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, pengharapan. Mungkin ada orang-orang yang berada dalam tekanan hidup, berada di dalam masalah. Ketika kita datang kepada mereka, maka mereka juga diberkati dengan kehidupan kita. Nah, dari situlah orang sudah dapat melihat bahwa kehidupan kita ada Yesus di dalamnya, ada Tuhan di dalamnya, sehingga kehidupan mereka dapat diberkati. Dan kita sudah dapat menghadirkan kerajaan sorga, kerajaan Allah ada di dalamnya Bapak Ibu, melalui sikap teladan hidup kita yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memberikan diri kita gitu. Kita harus memberi diri kita untuk menjadi saksi kerajaan Allah itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga di dalam Matius pasal yang ke-28, kita baca ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti itu Tuhan mengatakan, memberikan pesan kepada murid-muridnya. Apakah Bapak Ibu hanya sampai di situ saja? Tidak. Kalimat yang terakhir kita perlu garis bawahi. Yesus mengatakan, Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya, aku akan menyertai engkau. Yesus mengatakan seperti itu. Itu janji yang begitu luar biasa yang boleh diterima gitu. Dan itu bukan hanya kepada murid-murid Yesus saja, tetapi kepada kita juga Bapak Ibu. Karena Yesus menyadari untuk memberitakan, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah, memberikan pembebasan di dalam dunia ini dari setiap belenggu-belenggu dosa, dari setiap belenggu yang masih terikat hal-hal yang tidak baik, itu membutuhkan yang namanya pengorbanan yang besar Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu ada Roh Kudus yang selalu memberikan pertolongan bagi kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang selalu memberikan semangat, dia selalu ada bagi hidup kita, dan dia juga yang akan menjadi pembela bagi setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus memberikan diri kita untuk menjadi saksi kerajaan sorga. Itu memang tidak mudah, tetapi janji Tuhan mengatakan dia menyertai kehidupan kita bahkan sampai kapanpun itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita dapat membawa nama keharuman bagi Allah. Itu kan tujuan kita di dalam melayani Tuhan gitu. Jadi untuk pemberitaan kerajaan Allah itu berbicara tentang sukacita, damai sejahtera. Pengharapan kita harus membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Mereka memerlukan semua itu. Jadi kitalah yang menjadi pelaku-pelaku di dalamnya gitu, seperti itu Bapak Ibu. Maka saya percaya ada berkat Tuhan yang indah yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan kita, yang selalu setia untuk menjadi saksi tentang kerajaan sorga tersebut gitu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu melalui kehidupan kita, nama Tuhanlah yang, nama Yesus yang dipermuliakan. Dia dipermuliakan dalam detik hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk menjadi saksi tentang kerajaan sorga dalam kehidupan kami. Kami membagikan di tengah-tengah lingkungan kami. Kami tahu bahwa itu tidaklah mudah, tetapi kami percaya Tuhan selalu menjadi pembela kami. Ada Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami Tuhan, dan kami imani itu semua Tuhan Yesus.
Kami berterima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah ini merupakan pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi setiap kehidupan kami. Ajari kehidupan kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi dalam kehidupan kami ketika mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini yang menjadi pengenalan kami akan Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih, kami akan melakukan aktivitas-aktivitas kami ke depan. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, dan biarlah kami percaya dari sepanjang hari ini ada berkat Tuhan yang akan kami nantikan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami alaskan doa kami dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam Yesus Tuhan